kok saya merasa sesuatu bukan di sini sepertinya. Jadi ada seperti apa ya? Sesuatu yang dikumpulkan gitu. Sesuatu yang dikumpulkan? Ada energi masa lalu, energi orang itu ditaruh di suatu tempat. Suatu tempat. Atau kita terus explore? Entah apa yang Rudi rasakan, namun hal tersebut membuat kami harus masuk lebih dalam guna menguak hal tersebut. Mungkin di ruangan lain. Oke. Sejujurnya Fasya, Kak Rudi, pada saat kita masuk ke Astagfirullahaladzim. 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 Satu persatu kejanggalan mulai menyelubungi penelusuran ini. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau kalian ingin berkomunikasi secara baik-baik. Karena kami datang dengan tujuan dan maksud yang baik. Dan Fasya, Kak Rudi, pada saat tadi kita masuk, ada banyak sosok laki-laki memakai pakaian seperti pakaian kerja dengan sarung tangan juga di tangan dan juga sepatu seperti boots. Itu mereka berjajar berdiri di dalam sini. Kita masuk ke sana kali ya Kak, biar aku juga bisa kilas balik sebenarnya seperti apa dulu peristiwa yang pernah terjadi di sini. Pelan-pelan. Kita masuk Fasya. Assalamualaikum. Permisi. Oke. Fasya. Iya. Kak Rudi. Menarik mundur kembali. Sekarang kita sudah ada di tempat di mana mesin-mesin besar itu ada di sini Kak. Jadi kalau tadi di depan itu adalah ruangan di mana marmer atau produknya sudah jadi display. Tapi kalau untuk di sini ini adalah tempat pembuatan atau mesin-mesin itu ada, dan seperti yang aku pegang ini salah satu bendanya ya Fasya, dari mesin-mesin besar yang memang udah nggak ada sekarang itu semua. Jadi ada kerangkanya di sini yang besar, dan mengenai laki-laki yang dari tadi juga hadir di belakang Kak Rudi. Mereka berdiri berjajar seperti ini. Mereka memberikan gambaran peristiwa di mana memang benar adanya pertumpahan darah, atau mungkin simpelnya kita sebut tumbal. Perlahan tapi pasti, mitos akan adanya pesugihan yang menewaskan banyaknya pekerja dengan cara yang tak lazim mulai terkuak. Lantas, apakah tempat yang akan kami masuki mampu menuntaskan warisan cerita kelam akan bukan kecelakaan kerja biasa? Masyarakat yang bermukim di area tersebut meyakini bahwa apa yang terjadi di pabrik ini semasa aktif kerap diisukan adanya pesugihan yang kerap memakan korban para pekerja. Di dalam sini ada ruangan khusus, tadinya itu nggak boleh dibuka. Begitu dibuka, kayak ada angin aja dari dalam itu. Nggak taunya itu ceritanya kayak punya pesugihan gitu. Soalnya kan di situ tiap bulan itu ngasih itu sesajen. Lantas apakah penelusuran kali ini mampu menguak bahwa kecelakaan kerja yang terjadi murni bukan sebuah tragedi biasa? Sebalik, sebenarnya seperti apa dulu peristiwa yang pernah terjadi di sini? Pelan-pelan. Aman nggak Kak? Satu persatu kejanggalan mulai menyelubungi penelusuran ini. Hingga kami pun mencoba menelusuri bagian dalam ruangan. Oke. Fasya. Iya. Kak Rudi. Menarik mundur kembali. Sekarang kita sudah ada di tempat di mana mesin-mesin besar itu ada di sini Kak. Jadi kalau tadi di depan itu adalah ruangan di mana
marmer atau produknya sudah jadi display. Tapi kalau untuk di sini, ini adalah tempat pembuatan atau mesin-mesin itu ada. Dan seperti yang aku pegangin ini salah satu bendanya ya, Fasya. Dari mesin-mesin besar yang memang udah nggak ada sekarang. Itu semua, jadi ada kerangkanya di sini yang besar. Dan mengenai laki-laki yang dari tadi juga hadir di belakang Kak Rudi, mereka berdiri berjajar seperti ini. Mereka memberikan gambaran peristiwa di mana memang benar adanya pertumpahan darah, atau mungkin simpelnya kita sebut tumbal. Yang tadi Kak Rudi juga sudah bilang, makhluk tadi bilang sama Kak Rudi kalau dia sangat menyukai darah yang disebabkan oleh makhluk lain. Iya. Dan Kak Rudi ngerasa ada energi yang besar. Ada lagi. Ada yang lari. Pelan-pelan, gak apa-apa. Dia sadar kalau kita sedang menceritakan itu. Banyak sekali laki-laki para pekerja yang menjadi korbannya itu. Dan keadaannya bisa kita bilang gak sempurna, Fasya, karena terhimpit mesin. Ada yang terjatuh lalu masuk ke dalam mesin yang besar pembuatan, bahkan maaf tapi ada yang dengan kondisi saking parahnya itu seperti tercincang-cincang. Mungkin karena orang banyak yang sering kecelakaan kali, ada yang ngejepit lah palanya ke batu gitu gini, nah terus arwahnya ke sini gitu kan. Banyak sekali korbannya. Mereka sekarang seolah-olah seperti mengadu ke kita berdua. Dan sekarang suara riuh gemuruhnya itu nggak berhenti-henti. Aku ngeliat tadi ada yang lari ke arah sana. Gimana arahnya? Karena jujur ini luas banget, pintu semua. Kita cek satu-satu. Kami pun tak menyiapkan sinyal dari sosok yang mencoba berlari masuk ke dalam. Sepertinya dari sini. Dari sini. Pelan-pelan. Kayak Fasya. Assalamualaikum. Wah, makin rame Kak, makin rame sama yang para korban. Ini juga kayak ada ini jejak tangan. Ya mereka kalau misalnya muncul, emang mereka benar-benar jadi wujud seperti manusia. Tapi bedanya dengan keadaan yang penuh dengan darah. Dan bisa kita bilang hancur ya Kak. Kakak juga ngelihat itu dari tadi. Iya, mereka wujudnya itu seperti terakhir kondisi terakhir mereka. Jadi ada yang berdarah-darah, ada yang hancur anggota badannya. Kita coba ngedekat ke sana kali ya. Aku ngerasa ini aura negatifnya pekat banget, Fasya.